Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat di triwulan yang baru, triwulan yang keempat di tahun 2022. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yesaya 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Saudara-saudaraku, sejarah penuh dengan pemberontakan besar melawan tirani penindas. Orang-orang memberontak melawan ketidakadilan. Bayangkan, pemerintahan yang sempurna, hukum yang sempurna dan adil, serta kebebasan dan kesejahteraan bagi semua orang. Tapi, mengapa ada orang yang ingin memberontak? Entah kenapa hal itu terjadi ketika Lucifer memberontak melawan Tuhan. Pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari alasan untuk setia, ada kasih Allah dan kehendak bebas. Yang kedua, alasan untuk memberontak, tidak bersyukur dan kesombongan. Dan yang ketiga adalah alasan untuk peduli, yaitu pertentangan besar. Mari kita mulai dari bagian yang pertama, alasan untuk setia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, alasan untuk setia adalah kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku, kasih harus ditunjukkan, bukan? Pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya di antara 3 pribadi. Kemudian, kasih-Nya menggerakkannya untuk menciptakan makhluk lain untuk berbagi kasih-Nya dengan mereka. Malaikat. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan telah diberi kemampuan untuk mengasihi dan mencurahkan kasih pada orang lain. Selain itu, kasih adalah prinsip di balik semua hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dosa atau pemberontakan terhadap hukum Tuhan seharusnya tidak pernah ada, saudara-saudaraku, karena kasih, dan tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan. Jadi dosa atau pemberontakan tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan, karena kasih adalah prinsip yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Mari kita lihat kehendak bebas. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 firman Tuhan katakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmonis bagi makhluknya untuk bertumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Selain kemampuan untuk mengasihi, semua makhluk dari malaikat hingga manusia telah diberikan sesuatu yang melekat pada kasih, yaitu kebebasan. Karena kalau tidak ada kebebasan, itu bukan kasih.
Gak mungkin Tuhan mengasihi kita terus dia harus memaksa kita. Tidak, dia berikan kehendak bebas. Tidak ada yang dipaksa untuk mengasihi. Kebebasan datang dengan resiko. Seseorang mungkin memilih untuk tidak mengasihi, bukan? Kita tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi, tetapi itu terjadi, saudara-saudaraku. Beginilah dosa muncul di alam semesta. Meskipun dosa bertentangan dengan sifat Allah yang adalah kasih, tapi dia mengizinkan keberadaannya dengan harga yang mahal, yaitu kehidupan anaknya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Mari kita masuk alasan untuk memberontak. Apa alasan untuk memberontak sebenarnya? Yang pertama adalah karena tidak bersyukur. Yesaya 28 ayat 15. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel bagaimana pemberontakan dimulai di hati Lusifer dengan menggunakan Raja Tirus sebagai contohnya dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19, yaitu dia diciptakan sempurna dan indah. Dia ditempatkan di posisi tertinggi. Kecurangan ditemukan dalam dirinya sehingga ia harus diusir dari sorga. Ia menjadi sia-sia karena kecantikannya dan ingin disembah sebagai pengganti Tuhan. Inilah yang terjadi. Pemberontakan dimulai dari Lusifer. Muncul dalam hatinya ketidakbersyukur. Padahal dia adalah makhluk yang diciptakan sempurna dan indah. Bahkan dia ditempatkan di posisi yang tinggi. Tapi pada akhirnya muncul kecurangan dalam dirinya, dan semua yang ada dalam dirinya menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku, ternyata ketidakbersyukuran terhadap berkat Tuhan adalah salah satu contoh pemberontakan untuk Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, saya rindu saya dan saudara, mari kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dia tidak lagi bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakannya. Dia pikir dia lebih penting daripada dia yang sebenarnya. Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk apa? Tadi ada dua kemungkinan, untuk mengasihi dan memberontak. Tapi yang digunakan oleh Lusifer adalah dia gunakan kehendak bebasnya untuk memberontak melawan sang penciptanya. Yang kedua alasan untuk tidak setia, yaitu karena kesombongan. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 memperkenalkan alasan lain mengapa Lusifer memberontak melawan Allah. Yang terjadi adalah karena kesombongan. Yesaya menggunakan Raja Babel sebagai contoh. Dua raja Babilonia, Nebukadnezar dan Belsasar, dihukum karena kesombongan mereka. Nah, Lusifer memerlukan penyembahannya sendiri untuk memenuhi tujuannya. Untuk mendapatkannya, dia menuduh Tuhan sebagai mana Lusifer yang sebenarnya, egois, sombong, dan pembohong. Inilah yang dilakukan oleh Lusifer. Ini adalah asal mula kejahatan yang misterius di alam semesta. Kesombongan, merasa diri lebih baik dari orang lain, menjadikan diri kita menggantikan Tuhan. Ya kan? Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Terkadang dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, entah saya atau saudara, kadang kita mau mengambil posisi Tuhan, bukan? Kita menjudge orang lain tidak benar dibandingkan kita, sedangkan hakim yang adil hanyalah Tuhan. Kita mencoba menjadi hakim atas orang lain, merasa paling terbaik, dan inilah yang dibilang kesombongan. Ini salah satu alasan untuk tidak setia. Yang ketiga, alasan untuk peduli. Pertentangan besarlah alasan Allah mempedulikan kita.
Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku, haruskah kita peduli dengan apa yang terjadi di sorga ribuan tahun yang lalu? Atau kita cuek saja? Tentu saja kita harus peduli. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa setan atau pemberontak Lucifer yang dilambangkan dengan seekor naga menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi dalam Wahyu 12 ayat 4. Pertentangan di sorga menyebar ke seluruh bumi. Setan berulang kali menyerang umat Allah yang dilambangkan dengan wanita dalam Wahyu 12 ayat 1 untuk menghindari kedatangan malaikat utama, yaitu Mikael atau Yesus ke bumi. Yesus mendapatkan kemenangan. Setan dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Namun perang belum selesai, saudara-saudaraku. Sampai saat ini pertentangan besar itu masih terus terjadi. Kita mau memilih kepada siapa kita menyembah, kepada Allah atau kepada Lucifer atau iblis atau setan yang menyesatkan banyak orang. Tentunya kita akan memilih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai kutipan yang terakhir, sejak mula pertama Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh menguatkan kita untuk tetap berpegang pada Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Dia tetap setia dan Dia rindu untuk menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk pelajaran yang begitu indah yang boleh kami pelajari bersama, pelajaran sekolah sahabat. Tuhan kiranya akan menuntun kami, menyertai kami, agar setiap pelajaran demi pelajaran firman Tuhan yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, membuat iman kami terus bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kami semua dapat diselamatkan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya kasih karunia Tuhan juga boleh menjadi bagian mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.